Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam online course atau e-course di topik strategi peningkatan bor rumah sakit. Kita akan membahas e-course ini dari sisi implementasi bisnis praktisnya ya, dengan saya Dr. Bobet. Kita mulai saja. Ini CV saya. Jadi mostly sebagian besar pengalaman saya di manajemen rumah sakit sebagai direktur, sebagai pengambil keputusan, dan memang dari hampir 90% rumah sakit yang saya kelola, baik BPJS dan non BPJS kesehatan, itu lebih fokus kepada pengembangan bisnisnya. Jadi pertama di turnaround spesialis, kembalikan rumah sakit yang defisit menjadi profitable, kemudian dioptimalisasi rumah sakit yang memang sudah stuck kinerjanya, sudah pada titik puncaknya, cuman kita coba dorong lagi agar menghasilkan performance yang lebih baik. Jadi course ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pengetahuan teoritis, jadi basicnya kepada MMR dan MBA, Master Business Administration, dan keterampilan praktis berdasarkan hasil pengalaman saya kurang lebih sekitar hampir 15 tahun di dunia manajemen rumah sakit dan di posisi puncak untuk meningkatkan bed occupation rate atau bor rumah sakit. Jadi untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap di rumah sakit. Materi ini yang kita sampaikan pada e-course kali ini adalah lebih banyak kepada praktis, kepada implementasi praktis di lapangan berdasarkan kompetensi MMR atau Magister Manajemen Rumah Sakit dan MBA atau Master Business Administration, dan statistik serta lebih kuat kepada business finance-nya ya, secara strategically. Untuk hal yang akan kita bahas, pertama case study. Jadi ada beberapa rumah sakit baik BPJS maupun non BPJS yang kita sampaikan di course pada kali ini, Kemudian ada efek sampingnya. Bagaimana efek-efek yang terjadi jika peningkatan bor ini terjadi. Kita sudah lakukan dan kemudian bornya itu naik, misalkan melonjak, dan bagaimana jika lebih. Kita tahu angka standar efisiensi bor itu di 60-80%. Bagaimana jika itu melebihi atau over lebih dari 100%? Apa saja efek-efek sampingnya kepada selain bor ya di Barber Johnson-nya, kepada toy-nya, kepada BTO-nya, kepada loss-nya itu bagaimana, serta bagaimana strategi untuk mengantisipasinya. Jadi kita akan bahas di awal, before kejadian-kejadian efek yang memang tidak diharapkan dari peningkatan bor rumah sakit ini. Apalagi misalkan resources dari sumber modalnya atau keuangannya itu terbatas. Kemudian kita akan membahas juga dasar keilmuannya dari peningkatan bor rumah sakit ini. Jadi tidak murni dari sisi pelayanan saja, tetapi kita sampaikan, kita masukkan dari sisi bisnisnya. Ada instant cash flow. Jadi kita akan bicara prospek, conversion rate, number of transaction, kemudian kita akan bicara number of patientnya menjadi revenue, kemudian menjadi profit dengan dikalikan dengan marginnya. Kita akan coba bahas di dalam e-course kali ini. Kita akan membahas tools dari statistical pendekatan bisnisnya adalah analytical hierarchy process. Bagaimana meningkatkan bor rumah sakit secara kuantitatif. Jadi pendekatan pada e-course kali ini adalah kuantitatif ya, bukan kualitatif. Kita akan bicara data berdasarkan numerical dan discrete. Jadi categorical kita tidak bahas, kita membahas dari sudut pandang objektivitas yang menurut kuantitatif. Oke. Kemudian selanjutnya adalah uji efektivitas dengan menggunakan statistical tools, yaitu pair t-test atau dependent t-test. Jadi before sama after dari uji program kita berdasarkan analytical hierarchy proses tadi, kita ujikan apakah signifikan atau tidak. Jadi kita tidak berdebat kusir signifikan atau efektivitas itu berdasarkan A, berdasarkan B, tetapi berdasarkan statistical tool, yaitu dependent t-test. Yang terakhir adalah bagaimana mengenerate uang. Jadi pertanyaan ayam dan telur, jadi mana dulu? Kita membutuhkan uang untuk melengkapi pelayanan kita agar peningkatan bor kita naik, contohnya seperti itu, atau menunggu dulu bornya naik, baru kita bisa melengkapi pelayanan. Itu pertanyaan ayam versus telur ya. Maka kita harus memahami laporan keuangan untuk dapat mengenerate sejumlah uang dari ketidakpunyaan uang. Nah, ini sangat penting sekali ya. Nanti kita harus bisa lebih fokus di dalamnya. Kita langsung masuk di case study. Jadi ini adalah 2 rumah sakit ya, total dari overall sekitar 8 rumah sakit, 7 rumah sakit ya,
dari 7 rumah sakit, yang satu sedang saya kelola. Jadi dari 7 rumah sakit itu, 4 itu berubah signifikan perubahannya, yang 2 itu berubah tapi tidak signifikan, dan yang satu gagal. Nah, dari pengalaman yang berhasil dan yang tidak signifikan dan yang gagal, kita masukkan di sini. Jadi yang pertama ini adalah bor rumah sakit yang mitra BPJS Kesehatan. Jadi mostly pasiennya adalah pasien-pasien BPJS Kesehatan. 95% kurang lebih, dengan tempat tidur 120 tempat tidur. Kemudian saya masukkan juga, ini adalah case study dari rumah sakit non BPJS. Jadi di kota, di Bandar Lampung waktu itu, saya mengelola rumah sakit non BPJS dengan 60 tempat tidur, pure murni non BPJS. Jadi kita tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kita hanya mengandalkan pasien-pasien asuransi dan bayar umum, private saat itu. BPJS TK pun tidak maksimal saat itu. Jadi memang pure murni pasien umum dan pasien asuransi. Kita lihat dari 4 tahun itu ada perubahan dari jumlah bornya ya di rumah sakit non BPJS Kesehatan ini. Yang ini saya masuk sekitar bulan Oktober, November awal. Kemudian kita dorong itu peningkatan bornya cukup masif ya, dari 57 naik ke 65, kemudian naik ke 110, naik 117 sampai peaknya itu ada di 159%. Kenapa bisa lebih dari 100%? Apakah pasiennya ditumpuk? Itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau pasiennya itu dirawat inap itu sudah penuh, maka di transitnya itu akan menjadi rawat inap penuh ketika angka itu sudah lebih dari 100%. Itu interpretasinya. Jadi intermediate ward atau intermediate room dan IGD-nya sendiri itu sudah berubah menjadi rawat inap karena saking masifnya pasien yang membludak. Ini gambarnya. Jadi performance-nya seperti ini ya, gambar performance peningkatan pasiennya itu seperti ini. Dari tahun sebelumnya, kemudian kita bisa lihat itu menukik tajam naik, langsung signifikan, jadi pasiennya cukup banyak ya. Kita uji ini signifikan perubahannya. Dari pasien, ini total pasien rawat jalan, ini total pasien rawat inap, dan ini total pasien rawat jalan BPJS, yang ini total pasien BPJS rawat inap. Kita bisa lihat ini di videonya. Jadi di ruang darurat ini sudah menginap yang sebentar 1 hari, 2 hari. Dan for your information, kita tidak memaksakan harus ke rumah sakit kita, tidak. Kita malah silakan Bapak Ibu jika ingin ke rumah sakit lain, kita persilakan, kita antar juga bisa jika memang kendaraan atau ambulan kita tersedia. Ini sampai menunggu. Jadi saat yang infus ini sudah habis, yang infus ini tinggal 1 dan ini ramean dan mengantri, begitupun di depannya, begitupun yang pasien rawat jalannya. Ini jadi sudah seperti rumah sakit bencana saat itu, saking kroniknya, saking banyaknya parkiran yang sudah mengganggu ya. Sebelumnya bisa dibilang sepi ya, ini sepi, kosong, bersih ya, bersih, rumah sakitnya bersih karena sepi. Kemudian berubah signifikan, berubah menjadi peningkatan bor ini menjadi cukup banyak. Efek samping yang harus kita wanti-wanti atau kita jaga, yang pertama adalah cash flow. Cash flow ini sangat penting. Kenapa? Jika cash flow-nya itu sampai defisit atau sampai habis, maka berhenti. Kecuali memang rumah sakit Anda itu rumah sakit grup yang memang sumber resource modal kapitalnya itu unlimited, yaitu tidak perlulah ikut e-course pada kali ini ya, karena memang sangat tidak terbatas jumlah uangnya. Tetapi jika rumah sakit Anda masih Senin Kamis, masih sangat tergantung kepada pendapatan mencari sendiri,